Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan refleksi dengan judul Menenangkan Hati yang Selalu Gelisah. Menenangkan hati yang selalu gelisah. Sebagai kata pengantar, saya mau mengatakan demikian para sahabatku. Hidup manusia itu tidak selalu berjalan dengan baik. Hidup manusia itu tidak selalu berjalan dengan baik. Selalu ada saja lika-liku di dalam kehidupan ini. Misalnya, kita tidak pernah selalu menjadi senang. Tetapi kita juga tidak mungkin selalu menjadi sedih. Kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita sedih. Itulah yang saya sebut dengan lika-liku kehidupan. Atau dalam contoh yang sangat konkret, misalnya, kita mempunyai rencana di dalam kehidupan ini, tetapi ternyata segala sesuatu yang kita rencanakan tidak terlaksana. Atau contoh lain, kita mempunyai harapan yang tinggi di dalam kehidupan itu, tetapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah beberapa contoh yang sangat konkret yang kemudian membuat hidup kita menjadi gelisah. Hati dan pikiran kita tidak menjadi tenang. Untuk itulah kita harus mencari solusi bagaimana kita bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Bagaimana caranya kita itu bisa menenangkan kegelisahan-kegelisahan yang memenuhi hati kita ini. Bagaimana caranya? Sama seperti para sahabat mempunyai kegelisahan, saya juga mempunyai kegelisahan yang luar biasa. Dan saya sama seperti para sahabat berusaha menemukan solusi bagaimana bisa menenangkan hati kita yang gelisah ini. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, saya ingin memberikan sesuatu yang sangat spesial, yang sangat khusus, yang sangat indah. Dan itu adalah kata-kata dan nasihat yang diberikan oleh Santo Paulus. Kata-kata yang indah itu, nasihat yang indah itu ditulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 6 sampai 7. Mari kita dengarkan dan kita simak dengan hati dan pikiran yang tenang. Tidak usah gelisah. Kita dengarkan dengan hati dan pikiran yang tenang. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Aduh, terima kasih Santo Paulus. Kita mempunyai
kata-kata yang indah. Ketika kita mengalami kegelisahan, ketika hati dan pikiran kita tidak tenang, para sahabat boleh membacanya berulang-ulang kata-kata dari Santo Paulus ini. Dan saya yakin kalau para sahabat membaca kata-kata Santo Paulus ini dengan kuasa Roh Kudus, para sahabat akan menjadi tenang ketika menghadapi kekhawatiran dan kegelisahan. Karena tadi dikatakan dengan sangat jelas, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Dan kalau misalnya kita mengalami kekhawatiran dan kegelisahan, Santo Paulus mengatakan kepada kita supaya itu diungkapkan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengapa kita harus mengungkapkannya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur? Karena Tuhan akan memelihara kita. Dan ketika Tuhan memelihara kita, melampaui akal kita. Segala yang kita pikirkan diketahui oleh Tuhan. Dan tentunya Tuhan tahu tentang kegelisahan kita. Dan saya yakin para sahabatku, kamu bisa. Kamu sangat bisa. Saya optimis itu. Bahwa para sahabat bisa mengatasi kegelisahan yang ada di dalam hatimu. Apapun itu. Meskipun kita menyadari tadi bahwa kehidupan manusia tidak berjalan dengan baik. Ada saja lika-liku di dalam kehidupan. Tetapi yakinlah, ketika kamu berdoa, ketika kamu memohon kepada Tuhan dengan penuh syukur, maka Tuhan akan memelihara kita. Tidak hanya Tuhan memelihara kita, tetapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya akan membuat hati yang gelisah menjadi tenang. Hati yang khawatir menjadi tenang. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamu bisa.